Habis sudah haid balabat mandi. Nah, iya dua nih. Habis haid balabat mandi. Habis haidnya masih ada waktu asar. Ini pian perlu dicatat, dicatat nih ilmunya. Ulun membahas ini pas kebetulan masalah haid yang kita bahas. Balabat mandi. Waktu asar masih ada, waktu asar masih ada. Artinya belum azan maghrib, masih ada waktu asar. Lambat mandi. Lalu mandi azan maghrib berkumandang. Azan maghrib berkumandang. Lalu dia sembahyang. Habis mandi sembahyang maghrib. Aturannya setelah sembahyang maghrib qadhaan asar 4 rakaat. Karena habis haidnya masih ada waktu asar. Jangan dihitung habis mandi. Habis haidnya itu yang penting. Kalau aja habis mandi beda-beda ibu-ibu. Ada yang 10 menit mandi di WC, ada yang 5 menit. Bujur nggak bu? Sama waktu mandi tuh selesainya mandi kita serempak mandinya 5 menit keluar pada WC nggak tahu. Nah ini ketika pian mandi habis haidnya pian tadi masih ada waktu asar. Mandinya setelah maghrib atau pas azan maghrib atau part maghrib mandi bagus sudah itu part maghrib mandi. Habis haid sudah, habis haid masih ada waktu asar lalu mandi masuk azan maghrib. Selesai mandi wudu dan sebagainya sembahyang maghrib 3 rakaat, kemudian sembahyang asar 4 rakaat qadhaan, sembahyang zuhur dan 4 rakaat qadhaan. Kenapa maka zuhur dimasukkan ke asar di qadha juga? Karena dalam perjalanan asar itu zuhur itu bisa dimasukkan atau dikerjakan di waktu asar. Tapi guru kadang mengadakan perjalanan dihukumkan zuhur dikerjakan juga karena pian ibu-ibu sudah dapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Orang haid kada wajib sembahyang dan tidak wajib mengqadha. Bahkan orang haid kalau dipaksa sembahyang dosa besar, haram. Nah ini nih. Itu yang penting Pak Ibu. Nah kemudian ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun umpat batakun. Apa ini? Tulisannya halus benar. Bacakan bang. Berarti ulun perlu pakai kacamata juga. Halusnya tulisannya. Assalamualaikum guru, ulun untuk batakun masalah haid. Kalau perhitungan kebiasaan sudah masuk waktu haid, tapi yang keluar hanya kekuningan sedikit-sedikit selama 2 hari sampai 3 hari, apakah itu termasuk haid? Sedangkan dalam waktu 2 sampai 3 hari itu tidak bisa dipastikan apakah keluarnya 24 jam atau sehari semalam, karena hanya keluar sedikit, itu pun dilihat harus pakai tisu. Bagaimana itu guru? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, ini daan kuning. Nah ya, terima kasih. Kuning. Pertanyaan ini masuk enggak di wilayah tanggal haid? Nah itu tuh. Kecuali pakai tisu baru ketahuan. Yang kita bahas di sini, apabila permasalahan itu haid ini kan keluar. Apabila ada kuning, itu darah ke apa kata bu? Warna kuning kah?
kan warna kuning. Darah haid yang perempuan awal haid umur 11, 12, sekarang ini ada yang 9, itu darah merah kehitam-hitaman. Perempuan yang awal haid darahnya merah kehitam-hitaman. Kalau sudah terbiasa haid, itu darah merah saja. Ini pertanyaannya ada kuning. Ayo, ibu-ibu ini penting. Ada nggak bu kuning itu? Kada apa-apa pin betapun. Artinya ulun ini betapun memperjelas pertanyaan. Pin jangan malu-malu lah bertanya. Oh, ada pernah? Nah, kalau ini buai dikatakan lingkaran haid, nih tanggal berapa pian setiap bulan itu biasa haid? Misalnya tanggal berapa awal bulan atau minggu pertama. Nah, di lingkaran haid, di lingkaran kebiasaan haid seminggu kan 7 hari. Lalu tanda seperti ini ada keluar, dimasukkan kepada haid. Dimasukkan kepada haid. Kalau ini di luar wilayah tanggal haid, dimasukkan kepada istihadah, darah penyakit. Nah ini penting nih. Apabila di dalam 24 jam sehari semalam ada keluar, walaupun seperti ada warna kuning, dan itu pun dianu tisu baru ada, berarti ini bisa dikategorikan boleh kepada darah penyakit. Kalau di luar wilayah itu ya seminggu, di luar wilayah kebiasaan haid, ini dihukumkan darah penyakit. Tapi kalau di dalam wilayah seminggu, ini dimasukkan haid, walaupun warnanya kuning, mungkin dominannya ke arah kepada kuning. Nah ini masalahnya. Apabila bingung, ini guru bingung, maka masukkan saja kepada darah istihadah, darah penyakit. Karena dari segi tanda, kuning tidak kategori darah haid, kuning tidak kategori darah nifas lain. Ini pasti darah penyakit. Tapi kalau di wilayah lingkaran seminggu dan keluarnya ada 24 jam, subuh keluar, zuhur kada, asar kada, maghrib keluar lagi, itu apa ngarannya, itu siklus darah haid, walaupun warnanya kuning, disebabkan karena dia keluar di lingkaran seminggu tadi. Nah ini penting nih. Memang ada, maka itu tuh memang ada darah nang agak kekuning-kuningan. Nah itu kesimpulannya. Ada lagi mau pertanyaan? Nih kita baru setelah ini pas lagi. Ada kan mungkin agak bingung-bingung, tanyakan dia. Yuk, mikrofon siapaan? Ada lagi. Haid ini memang rumit, tapi makanya ulun membuka pertanyaan. Kalau kadada kita arah kepada nifas. Perempuan wajib tahu paling cepat sehari semalam darah haid. Kebiasaan 1 minggu, kebanyakan 15 hari. Apabila haidnya tidak teratur, kadang-kadang seminggu guru, kadang-kadang kurang pada seminggu. Pian harus tahu dulu kebiasaan pian haid sebelum makan obat KB,
selama 3 bulan dikontrol, 3 bulan dari awal kebiasaan perempuan haid. Nah, harus tahu yang biasa haid jangan asal darah keluar, jangan, karena darah itu bisa penyakit, bisa juga haid. Ini yang rumit. Harus tahu kenapa guru perempuan itu awal-awal haid umur 9, 10, 11, 12. Nah, bulan pertama berapa hari haid, bulan kedua berapa hari haid, bulan ketiga berapa hari haid, dan di bulan keempat baru menyimpulkan kebiasaan haid. Nah, ini kesimpulan. Bulan keempat baru menyimpulkan kebiasaan haid. Bulan pertama 2 hari haid, bulan ketiga bulan kedua 3 hari haid, bulan ketiga 4 hari haid. 4, 3 dan 2 mendekati 1 hari. Maka perempuan itu nanti diputuskan di bulan keempat 1 hari. Di bulan keempat urut guru kalau darah haid 5 hari mandi sudah. Maka di bulan keempat 5 hari haid tadi, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, 4 hari kata itu qadoan. Dikabul sembahyang. Di bulan pertama 2 hari qadoan sehari. Bulan kedua 3 hari qadoan 2 hari. Bulan ketiga 4 hari qadoan 3 hari. Bulan keempat 5 hari qadoan 4 hari. Ulun membahas tentang ini belajar 1 tahunan lebih. Bab haid jangan dibahas. Hendak ada turun pembahasan haid jadi ulun ada haid juga beruai ikam nang ini di sini ikam jadi kalau kada hadir masalah haid ikam kayaknya jadi guru murid mau betakun, keluarga mau betakun, bini mau betakun, dasar bukan. Orang yang biasa haid betakun dan orang kada pernah haid. Manfaatnya belajar. Nah, bapak-bapak. Kemudian ini kesimpulan-kesimpulan dari perempuan awal-awal haid. Kenapa guru? Maka perempuan awal haid itu menjadi patokan hitungan kebiasaan. Perempuan awal haid itu kada tahu di KB lagi. Perempuan awal haid itu kada tahu disusuk. Perempuan awal haid itu kada tahu di spiral. Perempuan awal haid itu kada tahu diikat. Ini diikat kamu. Ini ada yang diikat. Nah, kaina inya belaki ngalih mau laki kada paham. Disuruh laki maka tebet kabeh. Disuruh laki besusuk. Disuruh laki masang spiral. Spiral itu ben boy becocok-cocokan juga bisa nang apa ngarannya enggak bisa diprediksi. Ada yang cocok, ada yang kada. Pendarahan ditaros. Bujur lah kok. Enggak tahu kata orang bapak-bapaknya. Jujur lah, susuk bisa cocok, bisa ada juga. Makan obat KB bisa ada ingat. Nah, minta maaf tolong ibu-ibu lah supaya bini ini sehat, supaya bini ini baiknya hubungannya dengan Allah. Mohon kawa bapak-bapak ay, mama kai istri dilihati sistem almanak, cari waktu-waktu yang kada subur. Gue rasa kada weni. Awal-awal selesai haid belum subur. Parak haid kada subur. Setelah seminggu habis haid subur. Seminggu imbah haid subur. Nah, berarti kalau subur jangan bertanaman dahulu. Kalau sudah gersang silahkan bertanaman.
Nah, ini bujur. Lalu bini-bininya kada terikat dengan obat KB tadi. Guru kalau enak pulang barajake. Dan 90% ulun padahi murid-murid ulun berhasil. Kecuali memang ada guru masa subur kada anuju jadi juga itu ada permasalahan dan sudah dikontrol di dokter kandungan, bisa kista, bisa miom, maaflah, bisa sperma sang suami ada masalah, ini bini aja disalahkan. Nyari guru laki kayak itu seorang mau periksa juga ada jangan bakal lagi. Jadi ulun pian mau periksa juga baik. Bini pian sudah diperiksa, piannya nanti diperiksa, maaflah, bakal itu pakai bini ini. Bini aja itu suruh diperiksa ke dokter. Jadi dokter gak jadi masalah. Nah, suami lagi diperiksa, sekalinya bermasalah pada sang suami. Ada juga suami yang diperiksa bagus, sekalinya buai tempat tanamannya yang perlu dibenahi. Semuanya rahasia Allah. Jangan sudah tahu. Jelas kan sudah? Kita pindah. Sebelum apa tadi habis adalah perempuan ini misalnya bulan pertama 8 hari haid, bulan kedua 9 hari haid, bulan ketiga 10 hari haid, bulan keempat masukkan kepada seminggu. Karena bilangan 8, 9, 10 mendekati 7 hari. Maka di bulan keempat diputuskan 1 minggu. Bulan pertama 8 hari, berarti kan seminggu itu berapa tuh? 7. Sehari dikabul. Bulan kedua 9 hari, 2 hari dikabul. Bulan ketiga 10 hari, 3 hari dikabul. Maka perempuan ini setiap bulan seminggu. Ini awal-awal perempuan kebiasaan haid. Darahnya orang awal-awal haid merah kehitam-hitaman, bujurlah. Merah kehitam-hitaman, bujur. Darah awal-awal perempuan haid merah kehitam-hitaman, bujurlah. Ibu-ibu, bujur. Nah, tapi merah saja itu darah penyakit. Kalau hitam saja darah penyakit. Kalau perempuan tuh awal haid merah kehitam-hitaman, bujur. Tapi kalau merah saja penyakit, hitam saja penyakit. Nah, itu. Perempuan ini awal-awal bulan keluar darah haid 20 hari. Wah, ada 20 hari. Bulan kedua 22 hari. Bulan ketiga seminggu. Bah, ngeri ini. Ambil di bulan pertama dan kedua. Ambil bulan pertama dan bulan kedua. Berarti di bulan keempat 15 hari. Bulan pertama 20 hari. Bulan kedua 21 hari. Bulan ketiga seminggu. Maka di bulan keempat putuskan 15 hari. Maka di bulan pertama 20 hari, 5 hari qadaan. Bulan kedua 6 hari qadaan. Bulan ketiga aman. Nah, lalu di bulan keempat
ternyata ulun guru diputuskan ke 15 hari guru, sakanya ulun guru 13 hari aja haidnya. Kayak apa guru? Menunggu 15 hari lah, sembahyang lagi di bulan ke apa, hari ke-13 ke 14, 13 hari haid, apa 13 hari haid, bulan ke apa, hari ke-14 tuh sembahyang aja lagi. Di bulan selanjutnya guru ulun guru 8 apa 9 hari guru haidnya. Kayak apa guru? Menunggu 15 lah, keenakan karena sudah habis haid sembahyang, nggak ada rencana. Nah itu tuh penting. Tapi Bapak Ibu bisa juga karena berubah pulang pikiran kah, kecapean kah, makan kenas kan nanas, tiap hari makan nanas kuat tuh. Nang belum masa haid sekalinya guru sudah lo putuskan ke guru 15 hari guru kebiasaan ulun haid. Sekalinya guru di bulan kelima ulun guru seminggu haid, hari ke-8 kada haid lagi ya terus, maka jalan darah yang tidak keluar dihukumkan suci, mandi pian bawa sembahyang, kada menunggu pangtian 15 hari baru sembahyang. Ampih keluar darahnya itu lagi kembali. Makanya gue bulan ke-10 guru ulun gue selama setahun mengontrol. Oh mantapnya sampai 12 bulan. Setahun 12 bulan. Camuh ulun guru bingung pian makan obat KB kah? Inggih guru Nah, kebiasaan pian haid sebelum makan obat KB berapa? Rumit kadang itu pulang Pak Ibu. Pokoknya pian kalau sulit tanya aja pian. Adakah pertanyaan? Pinanya kada ada lagi lah. Nah silakan pian. Kebiasaan haid di awal-awal haid. Ya, yang baru-baru haid. Iya, bagus pertanyaan pian. Baru tahu haid. Aturannya nih baru tahu nih ilmunya. Gimana masa-masa lalu? Sekarang harus tahu sudah kan biasa haid. Maka bagaimana dimaafkankah qadha? Diqadha, tidak ada maaf bagimu. Kada tahu Bang Guru sekarang tahu. Ini masalah sembahyang lah. Bah Guru ulillah baik kada tahu juga daripada tahu. Pian akan berhadapan dengan hadis Nabi. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Awal-awal yang diperiksa di padang mahsyar urusan sembahyang. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wasari amali. Apabila sembahyangnya beres diqadai, beres sembahyangnya, qubilat minhu wasairu amali, diterima seluruh amal ibadah yang lain. Amal ibadah yang lain ditentukan beres tidaknya sembahyang kita. Wa in wujidat naqisatan, apabila sembahyangnya bermasalah, banyak qadhaan, kada diqadha, meninggal dunia di akhirat, diperiksa permasalahannya sembahyang yang banyak bermasalah, maka puasa, zakat, haji, nuntut ilmu seluruhnya ditolak karena urusan sembahyang kada beres. Makanya sembahyang kada kau berdiri berduduk, kada kau berduduk
waktu beliau meninggal dunia, sidin dikabokkan sembahyang sidin selama sidin sakit, proses pengobatan. Berapa hari beliau sakit, nang sampai besik ke Singapura berobat. Haji Ahmad keponakan sidin, anak Haji Siti Rahmah dan sanak sidin nang mengkabawakan. Kemudian sidin pun juga bahilah. Imam Hanafi ada cara bahilah supaya beres sembahyang puasa dan seluruhnya. Tapi Imam Hanafi wajib juga qadaan sembahyang witir. Siapa yang ikut mazhab Hanafi wajib berwitir. Siapa kada berwitir dosa. Karena witir wajib di mazhab Hanafi. Berarti guru dimasukkan sembahyang 5 waktu, bukan sembahyang itu tetap 5 waktu. Jangan dipaham witir termasuk wajib, berarti 6 waktu. Murtad menambah hukum Islam. Wajib saja, bukan masuk di sembahyang 5 waktu witir tadi. Jangan wani-wani pindah mazhab, bahaya. Jelas kan? Lalu nih pertanyaan yang bagus, Bapak Ibu, orang tua pian nang hadir nih, ini orang tua pian nang sudah meninggal dunia, yang sidin sakit, mulai sidin sakit tuh, mulai sidin kada kawas sembahyang, dicatat di kalender itu. Bolehlah guru dikabakan, sedangkan sidin masih hidup. Ada boleh mengkabakan orang nang masih hidup. Tapi sidin mulai kada sembahyang, kada kawas sembahyang, masih bisa sembahyang dalam keadaan sakit. Masih bisa. Dasar kada kawas sembahyang guru sidin, karena sidin guru berpandir kada kawas lagi guru masih adakah ingatan sidin? Masih guru tapi kada kawas baudu lagi guru alat guru. Di dada guru penuh sudah, masih kada ada pada sembahyang. Asal ingat tuh, asal ingat tuh bukan asal ingat mau sehat lah, itu hilang pulang. Nah, ingatakan bacaan sembahyang Fatihah, mulai angkat takbir, Allahu Akbar. Kadang awal lagi guru Allahu Akbar, tapi ingatan masih ada, masih wajib. Hati-hati, selama ingatan ada, sembahyang tetap wajib. Kayak apa guru caranya? Iya tadi, membayangkan gerakan sembahyang, membayangkan bacaan sembahyang, karena mulut sudah nangka ini nah. Nah pengarahnya nih, apa ngarahnya? Oksigen lah. Nah, alat lah guru. Sudah, masih kan ada ingatan sidin, masih hidup kan sidin, masih ada ingatan kan, wajib. Dan padahal kalanya sidin, abah ini waktu zuhur masuk, no, sembahyang sidin zuhur. Ada kawal lagi guru sidin beunggul-unggul, ada kawal, tetap kalinya sidin, abah zuhur sudah masuk, sembahyang sidin tuh, ada bang sidin. Aku ada kawah sampai lagi. Kawah itu depan dia kawah. Dua Pak gue sembahyang untuk ada wajib lagi dua. Hilang ingatan dan meninggal dunia. Berarti orang yang ada sembahyang tapi masih hidup, hilang ingatan tuh. Menyimpang ilmunya nah. Berapa banyak orang di rumah sakit kada sembahyang. Dalam kitab Al-Qawaidul Mukhtarah, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak sembahyang, padahal masih bisa sembahyang pakai isyarat,
kelopak mata termasuk, atau diingatan meninggalnya dalam keadaan maksiat. Untung ada pian mengaji sebelumnya. Ada bau kada awak, ada kau bertayamum, hormati waktu sembahyang. Ada koma, ada kiblat, hormati waktu sembahyang. Meninggal dia menghembuskan nafas terakhir, tapi dia dalam memelihara sembahyang, walaupun dia dalam keadaan sakit, meninggal dalam keadaan taat. Berat kalau Bapak Ibu, berat. Karena andai kata sembuh, diqadha sembahyangnya. Selama sakit berapa hari menghormati waktu sembahyang. Qadha sembahyangnya. Kalau meninggal dunia Pak Guru, meninggal dalam keadaan taat, anak-anaknya mengqadhakan. Sulit Pak Ibu. Makanya ulun pengajian malam tadi, agama dilibatkan di setiap kehidupan. Agama dilibatkan di setiap kehidupan. Lalu meninggal dunia sidin, anak-anak sidin nang mulai tahu kuitan kada kawa sembahyang nih, sakitnya luar biasa. Catat kalender itu, meninggal sidin, mulai kali sembahyang seminggu dikabulkan. Yuk Bapak Ibu, ini musibah agama apabila ada tahu. Kalau musibah alam ini ulun masih ketawa, tanah longsor, gunung meletus, banjir besar, itu musibah alam ya Pak Ibu, ujungnya mati juga. Kalau musibah ini agama ini kada tahu, meninggal dunia ujungnya ke neraka. Yuk, jangan kada mengaji, rugi. Bapak kada mengaji. Nang menyuruh menuntut ilmu siapa? Yang menyuruh menuntut ilmu siapa? Allah. Yang menyuruh menuntut ilmu siapa? Rasulullah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Mati hanya sampai menuntut ilmu. Kaina Pak ke akhirat kada tahu ulun ya Allah. Di akhirat tidak menerima alasan. Di akhirat pembalasan. Kada terpakai, kada tahu itu kada terpakai lagi. Sekali lagi, kalau sudah ke akhirat takajud, kada tahu, kada tahu ya Allah. Di dunia itu urusanmu, di akhirat urusanmu. Sudah disampaikan wajib menuntut ilmu. Makanya ada menuntut ilmu partai jangan dipikirkan. Kami kada ada masalah partai di akhiratnya. Bapak Ibu, bahkan jangan orang dulu partai aja. Ya kayak itu aja sudah. Tiba foto-foto Nuruddin salah bilok gara-gara melihat fotonya. Ilmu kalau dituntut tanggung jawab di akhirat. Mencari Tuhan guru di akhirat kita tak pakai lagi. Di sini bukan pengajian. Kalau ini ketemu di akhirat, guru kita pengajian, dede lagi. Empehan sudah kita menghadapi permasalahan ulun jenah kasus juga kami menghadapi permasalahan masing-masing. Benar. Kada tahu Pak Guru kada ada diteliti apa dilayani lagi alasan itu di akhirat. Di rumah jadi dia bapak, dunia jadi urus ngapain? Bapak Ibu sampai ke itu. Makanya kalau warga ulun nang berbisnis ke siapa rugi karena mengaji jauh. Ikam kalau pada mengaji rugi beuntungan. Tuan guru banyak keadaan lagi. Nih pembahasannya ini.
Bapak Ibu, untung anak paham kalau ada nang dipikirkannya abah pun mati belum kah nyaman berbagi warisan. Nah, lihat Pak, sembahyangnya kan diperhatikan. Suami garing kayak apa Bu, istri sakit gimana? Karena kawan dikadoakan waktu sidin masih hidup, walaupun gak ada sembahyang, kadoan itu setelah meninggal. Ulun ikan seekong berdua Pak Eko datang ke rumah guru kawakah mengkadoakan sembahyang abah ulun 5 tahun boleh setok. Ada kau sembahyang lalu berabahan dan guru tapi sini otak sini kayak apa? Kau aja pang guru merespon ya, tapi kada kau sembahyang 5 tahun guru nah pian guru mengkadoakan ulun kada sanggup 5 tahun ulun seminggu aja ulun kalau mengkadoakan nang ke guru nang lain pian lagi. Nah, mau kayak itu guru pun seminggu. Nah, puasa barang guru pian 5 tahun berarti 5 bulan. Kada kalah saruan lagi ulun. Kayak apa? Ulun seminggu aja nah menolongi akan seminggu mengkadoakan puasa, seminggu mengkadoakan sembahyang. Baca cari Allah Pak Ibu. Pian bang sebagai anak berapa ekong anak almarhum, berapa ekong yang bedang sana? Kami dulu B6 bedang sana, B3 lalakian, B3 binian. Pian-pian aja mampu kadoakan. Kami ini guru belang sapian sampai yang belang sapian dia pulang parah pada belang kambingnya. Ya Allah, berisi anak musibah dunia akhirat ini. Minang pian kan ya Pak? Anak ulun je guru, anak kami je guru belang sapian. Laki kami, bini kami sama, kurang lebih hai guru. Nah, berisi musibah agak musibah contohnya ini. Ada ulun mendengar itu asa pancah pala. Nah, hidup ini sukses ya Pak orang nih, tapi agama musibah itu. Ya Allah, Bapak Ibu, ada keluarga yang mengaji. Nah, jelaskan sudah. Nah, masih ada waktu. Nah, perlu membahas 5 menit lagi dahulu. Nah, pertanyaan yang jelaskan tadi. Nah, ada waktu 5 menit. Kita membahas masalah nipas pulang Bapak Ibu. Ibu-ibu, ulun betakon bulah, pian jawab gue. Nipas, kita baca lu kitabnya. Dan mandi nipas, yaitu darah yang keluar mengiringi beranak. Nah, ini kita bahas minggu kaina anunya perinciannya. Bu, darah nipas itu anak dulu lahir baru diiringi darah. Nah, maka darah yang keluar setelah anak keluar itu namanya darah nipas. Darah itu mengiringi anak keluar. Nah, orang takut orang yang dioperasi itu Bang Bu adalah nipas. Nah, pakai atau sisa kah? Ada. Nah, berarti ada. Yang pakai dioperasi itu ada darah. Nah, setelah anak dikeluarkan lewat perut operasikan adalah darah. Ada. Nah, Bu, Pak. Maka darah yang keluar setelah anak dikeluarkan lalu darah keluar itu disebut buai darah nipas. Nipas paling cepat sehari semalam. Kebiasaan 40 hari. Paling banyak 60 hari. Sekali lagi, pian catat. Nipas paling cepat sehari semalam. Ada anak keluar darah, esoknya selesai. Ada.
Kebiasaan 40 hari. Kebanyakan apa kebiasaan 40 hari? Paling banyak 60 hari atau 2 bulan. Bagaimana rinciannya? Minggu depan kita sambung. Kita sudah masuk kepada darah nifas. Ini pun kalau ada paham bisa banyak qadaan sembahyang. Nah, cukup sampai sini dahulu. Nah, jamnya sudah pas. Mudah-mudahan kita disehatkan badan, dipanjangkan umur. Minggu depan kita akan bahas secara rinci permasalahan nifas, insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ihfazna wal muslimin wa ahlik a'da'al muslimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.